Bisa terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Session Closing dan saatnya kita akan sampaikan kinerja secara fundamental dari salah satu produsen minyak bumi dan gas milik pemerintah yaitu PT Pertamina Persero, dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Kita akan cermati untuk grafis pertama terkait dengan kinerja Pertamina di sepanjang semester 1 tahun 2020. Ya, kita akan buat perbandingan antara semester 1 tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019 lalu. Kita lihat dari sisi beberapa indikator. Yang pertama dari pendapatan usaha, di mana pada semester 1 tahun ini Pertamina sebenarnya masih meraih untung ya sekitar pendapatan 20,48 miliar dolar Amerika. Tapi ini menurun bila dibandingkan dengan kinerja pada semester 1 tahun 2019 lalu yang mencapai sekitar 25,55 miliar dolar Amerika, atau kalau kita lihat perubahannya negatif atau tumbuh negatif sekitar 19,84%. Itu dari sisi pendapatan usaha, karena kita tahu juga dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya di negeri ini tapi sudah menjangkiti lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Ini tentu menjadi salah satu hambatan yang tidak dirasakan oleh Pertamina sendiri. Begitu hampir semua perusahaan di luar negeri pun mengalami hal yang sama dengan adanya tekanan dari COVID-19 tadi. Dan itu dia pendapatan usaha, meskipun ada keuntungan ataupun bisa bertumbuh positif, tapi masih kalah jauh dibandingkan dengan semester 1 tahun 2019. Adapun dari laba ataupun rugi bersih yang dicetak oleh PT Pertamina Persero ini adalah di sepanjang semester 1 justru mengalami kerugian hingga 767,92 miliar dolar Amerika. Ini tentu berbanding sangat jauh apabila kita mencermati kinerjanya di semester 1 tahun 2019, di mana Pertamina berhasil mencetak laba bersih sekitar 660 juta dolar Amerika. Jadi ini ada pelemahan yang sangat luar biasa dalamnya ya, minus hingga 767,92 miliar dolar Amerika. Itu dia. Untuk kinerja secara fundamental pendapatan usaha, laba ataupun rugi bersih yang dialami oleh PT Pertamina Persero di sepanjang semester 1 tahun 2020. Informasi berikutnya pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan laba bersih Pertamina ini. Kita akan lihat juga perbandingan kembali begitu, ini dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di 2014 kita lihat kinerja laba bersih Pertamina pada semester pertama mencapai 1,13 miliar dolar Amerika. Ini suatu hal yang cukup luar biasa begitu ya di tahun 2014. Kemudian di 2015 ada sedikit penurunan menjadi 570 juta dolar Amerika dari laba bersih yang diraih oleh Pertamina. Kemudian di tahun 2016 terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Bahkan di 2016 ini adalah laba bersih tertinggi yang berhasil dicetak oleh PT Pertamina Persero dari tahun 2014 hingga 2020 ini. Dan kita lihat mencapai 1,83 miliar dolar Amerika. Itulah capaian tertinggi laba bersih Pertamina di kinerja secara semesteran, khususnya di semester 1, di mana tahun 2016 mencetak hingga 1,83 miliar dolar Amerika. Tapi kita lihat, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, trennya sudah mulai menurun nih dari tahun 2016 itu. Kita lihat di tahun 2017 atau tahun berikutnya, turun hingga 1,4 miliar dolar Amerika dari laba bersih yang berhasil diraih oleh Pertamina. Kemudian di tahun 2018 kembali lagi mengalami penurunan hingga 311 juta dolar Amerika. Laba bersih yang berhasil diraih oleh Pertamina. Ada sedikit perbaikan di tahun 2019 menjadi 660 juta dolar Amerika. Tapi lagi-lagi kinerja yang sudah mulai terbentuk di sepanjang tahun 2019 nampaknya memang harus terhempas cukup dalam, bahkan sangat dalam kalau kita lihat di tahun 2020 ini. Melemah hingga
767,9 juta dolar Amerika. Ini adalah pelemahan ataupun pertumbuhan negatif yang sangat luar biasa sekali yang dialami oleh PT Pertamina Persero. Kita lihat laba bersih turun ataupun minus 767,9 juta dolar Amerika. Itulah tren sebenarnya sudah mulai terbentuk dengan posisi yang baik di tahun 2018 sampai dengan 2019. Tapi lagi-lagi memang COVID-19 ini adalah suatu kejadian yang tidak terduga, yang tidak mungkin tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat internasional begitu, karena begitu mendadak, tidak ada terlalu mungkin persiapan yang matang untuk menghadapi kondisi seperti ini, sehingga semua perusahaan bisa dikatakan terdampak adanya COVID-19 termasuk di Indonesia, dan ini dialami oleh PT Pertamina Persero. Baik pemirsa, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan infografis terkait dengan kinerja Pertamina yang kita lihat ini pulih justru di bulan Juli 2020. Ya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Kita lihat dari sisi volume penjualan, kemudian nilai penjualan, dan juga indikator lainnya yang akan kami sampaikan. Yang pertama dari sisi volume penjualan. Di bulan Juni 2020 ini adalah kinerja penjualan ataupun pendistribusian migas yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero sekitar 6,6 juta kiloliter di sepanjang Juni 2020. Kemudian kita lihat ada peningkatan di bulan berikutnya, tepatnya di bulan Juli 2020 menjadi 6,9 juta kiloliter. Atau dengan demikian bisa dikatakan ada kenaikan dari sisi volume penjualan kepada masyarakat di tanah air sekitar 5%. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi nilai penjualan. Nilai penjualan sebenarnya ada kenaikan kalau kita lihat antara perbandingan bulan Juni dan Juli ya, karena ini sudah melewati juga masa transisi yang sudah diberlakukan pada saat virus COVID-19 terdeteksi di Indonesia begitu ya di bulan Maret. Kita lihat di bulan Juni sekitar 2,9 miliar dolar Amerika, kemudian meningkat di bulan berikutnya atau Juli 2020 menjadi 3,2 miliar dolar Amerika. Ada perolehan dari nilai penjualan sekitar 9%. Ini kenaikan dalam satu bulan, Juni ke Juli. Itu dia, dari sisi volume penjualan ada kenaikan, nilai penjualan pun ada kinerja positif yang dialami oleh PT Pertamina Persero meskipun itu di masa COVID-19 yang masih terjadi saat ini di tanah air. Dan berikutnya kita lihat dari sisi indikator lainnya, laba bersih per Juli 2020 kita lihat mencapai 408 juta dolar Amerika. Dan laba operasional antara Januari hingga Juli 2020 tercatat sekitar 1,2 miliar dolar Amerika. Itu dia, sebenarnya dari sisi kinerja Pertamina ini masih bisa meraih pendapatan begitu dari sisi volume penjualan, kemudian pendapatan laba bersihnya pun juga seperti yang sudah dikatakan, tapi ini terjadi di bulan Juni dan Juli ya. Sementara kalau yang di grafis berikutnya yang sudah kami sampaikan memang kinerjanya mengalami penurunan yang cukup dalam, minus begitu dari laba ataupun rugi bersih yang dialami oleh Pertamina sekitar 767 juta US dollar tadi yang sudah kami sampaikan. Demikian update pemirsa dari kinerja PT Pertamina Persero, apalagi nanti akankah ini menjadi suatu tantangan berikutnya dari Pertamina mengingat pemerintah mewacanakan akan adanya penghapusan bahan bakar minyak bersubsidi begitu jenis premium, kemudian juga Pertalite. Akankah justru ini bisa menambah pundi-pundi dari Pertamina sendiri atau justru sebaliknya mengingat tidak ada lagi subsidi yang akan diberikan masyarakat terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak di Indonesia. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.